Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Yudi Generasi Penerus. Pada video kali ini saya akan melanjutkan video saya sebelumnya, yaitu mengenai kisi-kisi lengkap materi dan soal SKB Perikanan CPNS tahun 2020 ini ya. Ini adalah part 2. Kalau part 1 kemarin sudah saya sampaikan, yaitu materi pada program studi THP atau Teknologi Hasil Perikanan. Nah, pada part 2 ini saya akan menyampaikan yaitu materi pada program studi BDP, Budidaya Perairan atau Aquaculture. Nah, itu sama saja menurut saya. Oke, apa saja yang perlu dipelajari pada materi budidaya perairan, dan soal-soal pada materi apa saja sih yang biasanya keluar? Teman-teman, simak videonya sampai selesai teman-teman. Semoga bisa menambah wawasan dan ilmu bagi teman-teman yang dulunya bukan program budidaya perairan. Tapi kalau dari sebelumnya program studi budidaya perairan, ini mungkin sekedar refresh saja ya, karena mereka udah full materi ini waktu kuliah. Nah, oke teman-teman. Untuk yang pertama, materi apa saja sih yang perlu dipelajari? Yang pertama adalah mikrobiologi akuatik. Nah, mikrobiologi akuatik. Nah, itu berbicara tentang apa? Yaitu mikro kecil, bio hidup, logi ilmu ya. Jadi telaah ilmu tentang mikroorganisme kecil yang berperan atau berpengaruh dalam proses budidaya perairan. Nah, jadi di fokusnya ke mikroorganisme yang berperan dalam budidaya perairan. Nah, jadi ini kita bisa membedakan antara program studi yang THP ya, Teknologi Hasil Perikanan, dengan budidaya perairan. Yang part 1 kemarin ada juga mikrobiologi dasar ya. Kalau pada THP itu lebih ke fokusnya bakteri yang menyebabkan pembusukan. Nah, kalau pada budidaya perairan ini ada mikrobiologi akuatik. Nah, teman-teman nanti refresh lagi, pelajari lagi, yaitu jenis-jenis bakteri, virus, alga, protozoa, cendawan yang berpengaruh dalam proses budidaya perairan. Nah, budidaya ikan dan udang dan sebagainya, seperti itu. Nah, nanti kan di-refresh lagi jenis-jenis bakteri berdasarkan fisiologi, morfologinya, seperti itu ya. Terus berdasarkan daur hidupnya. Nah, seperti itu. Nanti teman-teman silakan refresh lagi atau pelajari lagi untuk materi mikrobiologi akuatik ini. Oke, untuk yang kedua adalah histologi ikan. Nah, histologi ikan ini yaitu mempelajari ilmu yang mempelajari anatomi ya, anatomi jaringan secara mikroskopis pada ikan. Nah, kebetulan kalau yang ini kemarin sih waktu SKB tahun 2018 kemarin nggak keluar soal ini, histologi ikan. Untuk yang ketiga teman-teman tolong pelajari, refresh lagi, yaitu manajemen kualitas air ya, manajemen kualitas air. Nah, untuk SKB Perikanan tahun 2018 kemarin ini keluar, tapi pada yaitu ini pada untuk jabatan yaitu pengendali hama dan penyakit ikan. Nah, kemarin teman saya tanyakan yang pengendali hama dan penyakit ikan itu keluar ini kualitas air ya. Nah, manajemen kualitas air. Nah, kualitas air itu gimana? Yaitu cara mengatur kondisi pada kisaran yang ideal untuk meningkatkan pertumbuhan ikan. Nah, untuk meningkatkan pertumbuhan ikan. Nah, kualitas air itu apa saja? Kan ada namanya secara biologi, secara kimia, secara fisika. Nah, seperti apa? Nah, itu kontrolnya apa saja? Nah, itu teman-teman tolong refresh lagi ya. Nah, karena kemarin yaitu keluar parameter
untuk kualitas air. Nah, teman-teman juga refresh lagi alat-alatnya ya, alat untuk mengukur kualitas air itu. Misalkan untuk mengukur kecerahan, CSIDIS, terus untuk mengukur pH air, terus mengukur DO. Nah, itu tolong di refresh lagi alat-alatnya, kualitas air beserta alat ujinya. Nah, seperti itu. Terus indikatornya kualitas air itu yang baik itu selain tadi kan, yaitu cirinya itu kesuburannya tinggi, ditandai dengan banyaknya plankton ya. Plankton kan ada fitoplankton dan zooplankton. Nah, nanti di refresh lagi fitoplankton itu apa, terus zooplankton itu jenisnya apa saja. Nah, oke. Terus ada 4 komponen dalam ekosistem air. 4 komponen kan, ada komponen abiotik, terus komponen sebagai produsen atau produser, terus ada konsumen, ya, yang keempat adalah sebagai dekomposer. Lah, abiotik itu apa saja penyusunnya, terus yang berperan sebagai produsen yang bisa mengubah anorganik menjadi organik itu jenisnya apa, terus yang berperan sebagai konsumen apa, nah terus yang berperan sebagai dekomposer atau pengurai itu jenisnya apa saja. Teman-teman silakan refresh lagi. Nah, kadang soalnya itu wawasannya kita perlu luaskan ya. Selain kita mempelajari materi-materi ini, teman-teman juga tolong baca-baca referensi yang lain untuk menambah wawasan. Karena seperti kemarin itu keluar itu jenis mangrove malan. Jadi ekosistem air kan ada mangrove juga untuk yaitu memijah ikan. Nah, itu kemarin yang keluar malah jenis-jenis mangrove. Nah, padahal mangrove kan ada jenisnya, ada banyak, sekitar 19-an lebih. Nah, itu malah kemarin keluar jenis mangrove. Oke. Untuk yang keempat, teman-teman tolong pelajari yaitu parasit dan penyakit ikan. Nah, jenis dan karakteristik hama dan penyakit ikan. Nah, di sini nanti teman-teman akan refresh lagi namanya apa itu, pengertian dari predator, terus hama kompetitor, seperti itu ya. Nanti teman-teman akan pelajari lagi di situ. Nah, kan predator aja kan ada yang jenis dari jenis ikan, ada dari jenis non ikan. Nah, kalau jenis ikan kan ikan tagih, lele yang kanibal ya. Terus ada jenis dari non ikan. Nah, misalkan kan ular, terus lingsan, kura-kura atau burung. Nah, seperti itu dari predator dari non ikan. Terus ada juga namanya homo kompetitor, yaitu sama-sama hidup dalam suatu perairan tapi dia berebut makanan. Nah, misalkan ada budidaya udang, tapi di situ ada juga hidup namanya ikan kutuk atau ikan haruan yang berebut makanan, dan ada juga yang tumbuh di situ, hidup di situ namanya ikan mujair, berebut makanan. Nah, itu namanya disebut sebagai hama kompetitor, berebut makanan, seperti itu. Nanti teman-teman akan pelajari di situ ya, di parasit dan penyakit ikan. Nah, untuk bocorannya, untuk yang keluar kemarin itu di SKB Perikanan 2018 kemarin, pengendali hama dan penyakit ikan itu jenis penyakit yang lagi in ya. Jenis penyakit yang lagi in menyerang yaitu menjadi permasalahan para pembudidaya. Kalau kemarin itu nila, jenis penyakit pada nila. Nah, terus juga teman-teman pelajari lagi juga jenis-jenis virus ya, jenis virus yang sering menyerang ikan maupun udang bagi para pembudidaya. Nah, jenis virus yang familiar terutama misalkan yaitu IHNV, infectious hypodermal dan hematopoietic necrosis virus. Nah, terus ada juga WSP, white spot syndrome virus. Nah, terus yang ketiga ada TSP, Taura syndrome virus. Nah, jadi jenis-jenis virus yang familiar atau yang biasa menyerang kepada para pembudidaya ikan. Nah, itu teman-teman tolong dipelajari karena kemarin nih keluar. Nah, untuk yang kelima, teman-teman pelajari yaitu fisiologi nutrisi organisme budidaya, yaitu perannya fungsi nutrisi pada yaitu ikan ya, pada pertumbuhan ikan. Nah, teman-teman refresh lagi di situ tentang fisiologi nutrisi yaitu organisme budidaya. Oke, saya lanjutkan. Untuk
materi yang keenam. Yang keenam adalah nutrisi ikan. Nah, teman-teman silakan pelajari lagi tentang nutrisi ikan ya. Yaitu membahas konsep yaitu nutrisi ikan, yaitu kan ada yang non nutrisi dan nutrisi ya. Serta kebutuhannya oleh berbagai jenis ikan budidaya perairan sebagai faktor yang mempengaruhi pakan serta pengaruhnya langsung maupun tidak langsung. Nah, ini kan ada komponen mikro dan makro. Nah, teman-teman kan nanti refresh lagi, buka lagi yang komponen non nutrisi. Misalkan sebagai atraktan pakan, yaitu sebagai untuk menarik ikan ya supaya mau makan. Itu komponen, contohnya komponen non nutrisi. Nah, silakan teman-teman nanti pelajari lagi, refresh lagi nutrisi ikan. Terus yang ketujuh adalah teknologi pembenihan ikan. Teknologi pembenihan ikan ini berbicara yaitu mempelajari tentang teknologi pemijahan, pengadaan saspras, sarana dan prasarana, mencakup pemilihan, pemeliharaan, pemijahan induk, penetasan telur, pemeliharaan larva, pendeteran dan pemanenan. Nah, termasuk di sini juga yang terbaru adalah ada istilah namanya RAS ya. RAS, teman-teman mungkin yang budidaya tidak asing lagi, yaitu Recirculating Aquaculture System. Nah, mungkin yang teman-teman kenal yaitu bioplok ya, yaitu sistem budidaya ikan dengan infrastruktur yang memanfaatkan air terus-menerus ya disirkulasi dengan manajemen fisika, biologi, kimia air tersebut sehingga masih kondisi ideal untuk pertumbuhan ikan dengan meminimalkan yaitu penggunaan air ya, dan bisa memaksimalkan produksi. Misalkan produksi tebar pada padat tebar ikan nila itu yang biasa dengan aerasi itu sekitar yaitu 50 per meter per kubik ya, meter kubik. Nah, dengan sistem RAS yang Recirculating Aquaculture System ini bisa padat tebar bisa mencapai 5000 per meter kubik. Nah, seperti itu. Jadi teknologi seperti ini teman-teman juga perlu pelajari. Nah, oke, untuk yang ke-8, nomor 8 adalah penanganan hasil aquaculture. Nah, kalau pada fokusnya ini untuk penanganan hasil aquaculture ini sudah saya sampaikan di part 1 ya, yaitu teknologi hasil perikanan. Karena kalau penanganan hasil itu setelah pasca panen itu lebih fokusnya di prodi teknologi hasil perikanan, itu pada materi yang pertama kemarin. Tapi kalau pada prodi budidaya perairan ini ada penanganan hasil akukultur, itu hanya diberikan materi-materi dasar saja. Jadi jenis-jenis produk segar, terus produk beku, terus misalkan jenis-jenis pengawetan secara basic saja. Kalau secara lebih dalam yaitu pada program studi teknologi hasil perikanan atau THP pada yang sudah saya sampaikan pada materi pertama kemarin ya. Nah, tapi yang kemarin itu untuk jabatan ya atau formasi pengendali hama dan penyakit ikan itu kemarin tuh jenis pengawetan ini keluar teman-teman. Jadi yang seperti saya sampaikan bahwa untuk persiapan untuk persiapan SKB teman-teman harus belajar secara keseluruhan dari 4 materi, yaitu materi teknologi hasil perikanan, budidaya perairan, terus pemanfaatan sumber daya perikanan, dan manajemen sumber daya perairan. Empat-empatnya harus teman-teman pelajari semuanya biar wawasannya luas, biar lebih mantap untuk menghadapi SKB perikanan ya. Saya doakan semoga teman-teman nanti sukses semua, bisa menjadi CPNS tahun ini. Nah, jadi tadi untuk penanganan hasil aquaculture tolong di refresh saja ini untuk secara basicnya. Untuk lengkapnya silakan nanti bagi yang belum bisa lihat di part 1 ya. Terus yang nomor 9, silakan teman-teman refresh yaitu pelajari genetika dan pemuliaan ikan. Nah, ini ilmu yang mempelajari tentang genetik menjadi induk supaya bisa menghasilkan benih unggul atau keturunan yang unggul. Nah, untuk yaitu memberikan hasil yang maksimal untuk pembudidaya ikan. Seperti itu. Yang nomor 10 yaitu budidaya pakan alami. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pakan itu adalah hampir ini ya
sebagai faktor biaya yang paling besar dalam proses budidaya ikan. Nah, makanya kalau kita hanya mengandalkan dari pakan pabrik, maka mungkin margin keuntungannya itu tidak besar atau kecil. Makanya di sini ada materi ya, budidaya pakan alami. Nah, teman-teman nanti refresh lagi, pelajari sebenarnya organisme apa sih yang bisa berfungsi atau bisa dijadikan sebagai pakan alami atau live food organism. Nah, fokusnya nanti teman-teman yaitu pelajari pada plankton. Jenis-jenis plankton apa saja yang bisa dijadikan yaitu makanan ikan. Mulai dari larva sampai yaitu dewasa. Nah, misalkan jenis dari fitoplankton, ada mikroalga. Terus dari zooplankton ada rotifer, terus ada artemia, ada dapnia, terus ada moina. Contohnya seperti itu. Nanti dipelajari lagi. Terus yang ke nomor 11 yaitu materi rekayasa aquaculture. Nah, ini mempelajari tentang kegiatan budidaya pada ekosistem penting ya, plankton. Nah, seperti itu. Teori matematis dan konsep rekayasa untuk pengembangan sistem produksi yang efektif. Nah, seperti itu. Itu rekayasa aquaculture. Nah, untuk nomor 12 yaitu tolong refresh lagi, yaitu tentang manajemen tata lingkup budidaya perairan. Nah, terus yang nomor 13 silakan teman-teman yaitu pelajari manajemen aquaculture. Nah, manajemen aquaculture itu dibagi menjadi 3, yaitu manajemen aquaculture air tawar, terus manajemen aquaculture air payo, yang ketiga adalah manajemen aquaculture yaitu ada air laut. Nah, seperti itu. Nah, terus yang nomor 14 silakan pelajari juga yaitu tentang manajemen kesehatan ikan. Nah, gimana cara yaitu hampir sama dengan materi yang hama dan penyakit ikan tadi ya. Ini tapi di sini lebih fokusnya ke manajemen kesehatan ikannya. Seperti itu. Maksudnya lebih ke misalkan ditemukan jenis penyakit apa, terus penanganannya seperti apa, seperti itu. Terus yang terakhir yang nomor 15 adalah manajemen pembenihan ikan. Ini kurang lebih hampir sama dengan yang nomor 7 tadi tentang teknologi pembenihan ikan teman-teman. Nah, satu lagi yang kemarin itu keluar di SKB Perikanan CPNS 2018 kemarin itu adalah tentang SNI ya. SNI ikan. Kemarin itu keluar tapi itu di luar prediksi ya. Jadi keluar ya saya nggak belajar di situ ya. Jadi ya bismillah, sila ngawur gitu ya, karena nggak belajar di situ. Ternyata keluar itu tentang SNI ikan. Nah, tolong teman-teman juga refresh atau buka-buka lah, pelajari di tentang SNI produk perikanan atau SNI yaitu perikanan. Contohnya yang kemarin yang keluar tuh SNI ikan lele itu keluar. Nah, saya juga tak tahu karena nggak belajar di situ. SNI ikan lele yaitu 6484/2014 tentang ikan lele, contoh seperti itu. Jadi tetap semangat belajarnya teman-teman ya. Ini adalah part kedua. Insya Allah nanti segera akan saya upload untuk yang part 3 ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman untuk persiapan yaitu SKB perikanan ya, yang insya Allah info terakhir akan digelar di bulan Agustus atau September ya. Oke, demikian yang saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan menjadi ilmu bermanfaat. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.